Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Jujutsu Kaisen chapter 237. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Setelah sebelumnya Gojo tumbang di hadapan Sukuna dengan terbelah menjadi dua atau sebutannya Kiko, kini di chapter ini keadaan Gojo sama sekali tidak dijelaskan apakah dia masih hidup atau tidak. Jadi mari kita bahas saja isi chapter 237 ini. Saat Kashimo masuk ke medan perang di hadapan Sukuna, satu pemain lagi ikut bergabung dalam pertarungan ini. Ia berdiri di atas bongkahan es yang sangat besar yang sedang jatuh. Dialah Ice Star Uraume. Tapi seseorang juga tiba dan datang bersamaan. Dialah Hakari Kinji. Dia datang menantang Uraume. Dia bilang dia sudah berjanji, jadi dia tidak bisa membiarkan Uraume hidup. Hakari membuka domainnya dan Uraume mengaktifkan formasi es untuk melawannya. Bahkan wilayah Hakari menangkap Uraume di dalamnya. Tetapi bongkahan es terus berjatuhan. Tiba-tiba menguap dan Kashimo menyadari bahwa itu semua hanyalah untuk memberikan sesuatu kepada Sukuna. Dan benar saja sesuatu jatuh dari langit dan itu adalah senjata terkutuk yang dibuat oleh Yorosu sebagai imbalan atas sumpah kematian yang mengikat. Alat terkutuk bernama Kamutoke. Sukuna melancarkan serangan listrik ke Kashimo dengan senjata terkutuknya dan mengatakan masa lalu yang indah. Namun secara kebetulan energi terkutuk Kashimo telah membuatnya kebal terhadap listrik. Kashimo kemudian mempertanyakan Sukuna, apakah kamu menjadi yang terkuat atau kamu terlahir sebagai yang terkuat? Sukuna menjawab bahwa dia tidak tahu karena dia adalah anak yang tidak diinginkan. Kashimo bertanya bagaimana Sukuna berinteraksi dengan orang lain tanpa mengetahui kelemahannya, atau bagaimana dia menunjukkan kasih sayang atau belas kasihan. Karena Kashimo bilang dia tidak bisa melakukan hal itu. Dia melihat semua manusia lainnya sebagai sengkumpulan tanah. Kashimo meminta Sukuna untuk mengajarinya tentang kekuatan untuk menyendiri dan menemukan tempat untuk menunjukkan kekuatannya dengan benar. Apakah ini hukuman bagi orang kuat? Sukuna menyebut Kashimo sebagai orang yang boros dan mengatakan bahkan Gojo pun sama. Sukuna menepuk kepalanya dengan senjata dan meminta Kashimo untuk melawannya. Kashimo versus Sukuna pun dimulai. Kashimo mencoba menyerang Sukuna menggunakan tongkatnya, tetapi Sukuna memblokirnya dengan senjatanya. Kashimo bergerak mundur dan mengaktifkan teknik terkutuknya, Genju Kohasaku. Ini diterjemahkan menjadi sesuatu seperti binatang hantu Amber. Setelah mendapatkan pukulan di wajah Sukuna, Kashimo melancarkan serangan tipe nafas dan meledakkannya ke Sukuna. Narator menjelaskan bahwa teknik kutukan Kashimo mengubah tubuhnya agar mampu melancarkan segala jenis serangan yang dapat dilakukan Kashimo dari energi terkutuknya. Kashimo berhasil mendaratkan pukulan lagi. Teknik kutukannya meningkatkan kelincahan dan gelombang yang dia ledakan, menguapkan apapun yang disentuhnya. Namun Kashimo melampaui tubuh manusia untuk mewujudkannya. Jadi setelah teknik kutukannya berakhir, tubuh Kashimo akan hancur. Narator kemudian menjelaskan bahwa Sukuna memiliki metode untuk menghidupkan kembali tubuh aslinya hanya sekali tanpa menggunakan teknik kutukan terbalik. Namun Sukuna sengaja menghentikannya. Dan ya, original Ryomen Sukuna kembali. Narator berkata transformasi reinkarnasi telah dimulai kembali. Oke, dari keseluruhan chapter ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana nasib Gojo Satoru? Admin tidak akan bilang iya 100% mati atau tidak. Namun karena fokus cerita kali ini sama sekali tidak memperlihatkan Gojo, jadi apakah Gojo beneran sudah mati karena dilupakan? Ataukah di tengah dua pertarungan gila ini antara Sukuna melawan Kashimo dan Uraume melawan Hakari menjadi fokus utama sekarang? Kedua adalah bagaimana nasib Megumi Fushiguro. Kita tahu bahwa tubuhnya dipakai Sukuna menjadi wadah barunya sekarang. Namun setelah Sukuna berubah wujud menjadi Sukuna asli era Heian, apakah Megumi sudah benar-benar mati? Karena tidak mungkin dong, Megumi tangannya 4. Apakah jiwa Megumi sudah 100% lenyap? Dan apakah Megumi masih bisa kembali ke teman-temannya? Kesimpulan dari chapter ini ada beberapa poin yang menarik. Apakah Kashimo bisa dikatakan lebih kuat dari Gojo Satoru karena bisa membuat Sukuna menggunakan transformasi aslinya, alias Sukuna dari era Heian yang mempunyai 4 tangan?
Ada pepatah yang mengatakan kalau melawan Gojo Satoru hanyalah pemanasan sebelum ke pertarungan sebenarnya. Nah, bagi kalian yang fans Gojo, apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Berikutnya, janji apa yang dibuat Hakari dan kepada siapa ia berjanji? Apakah kepada Yuji atau Gojo itu sendiri? Dan mampukah Hakari menang melawan pelayan setia Sukuna, yaitu Uraume dengan domain jackpotnya? Apakah dia akan gacor atau tidak? Ini menarik. Dan untuk bagian terakhir adalah apa yang akan dilakukan murid Gojo saat ini setelah medan perang telah berganti. Apakah Yuta, Maki, Panda, Yuji, dan yang lainnya sudah mulai bergerak? Lalu kemana mereka kira-kira? Apakah mencari Kenjaku? Menarik untuk dinantikan. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan chapter 237 Jujutsu Kaisen ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.